Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan kami, Santri Klik. Kali ini akan kita unggah tulisan terbaru Kiai Haji Imad tentang Habaib Balawi. Demikianlah tulisan beliau. Nasab Ba'alawi di Itsbat Mimpi-Mimpi. Nasab Ba'alawi sejak pertama kali mereka datang ke Tarim, banyak kalangan ulama Tarim yang meragukannya. Hal ini dapat kita telusuri dari kitab-kitab yang ditulis dari keluarga Ba'alawi sendiri. Di mana banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka, narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka, dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Rupanya, keluarga Ba'alawi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana, nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Positifnya tidak terlalu signifikan. Selain kisah Itsbat ke Basrah yang menggelitik itu, Al-Ghuror juga menyajikan kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah-kisah mistik, mimpi dan hurafat dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Di antaranya diceritakan di kitab tersebut, bahwa sekelompok Ba'alawi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dauan, lalu keluarga Ba'alawi bertanya tentang nasabnya, lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Lihat kitab Al-Ghuror halaman 115. Dari cerita itu, pengarang kitab Al-Ghuror ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sah, karena telah diitsbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Yang menggelitik lagi, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa. Juga tidak disebutkan keluarga Ba'alawi yang bertemu dengannya itu siapa. Di tempat lain, disebutkan dalam Al-Ghuror, bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadol Bilhaj, mungkin maksudnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Fadol W. 981H, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Ba'alawi. Lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak mencium tangannya, lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah memarahinya. Lihat Al-Ghuror halaman 115. Kisah ini, walau menyebut nama seseorang yang terkenal, namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Ditambah, penulis beberapa kali menemukan kedustaan dari riwayat ulama Ba'alawi ketika mengutip pendapat ulama-ulama besar dalam masalah nasab dan sejarah. Contohnya seperti ketika ulama Ba'alawi atau pendukungnya mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bahwa seorang syarif bodoh lebih mulia dari seorang kiai, katanya terdapat dalam kitab fatwanya. Ternyata, setelah penulis teliti kitab tersebut, tidak mendapatkan pendapat Al-Haytami yang seperti disebutkan, bahkan Al-Haytami berpendapat sebaliknya bahwa seorang syarif anak orang bodoh tidak sekufu dengan seorang perempuan putri kiai. Lihat Al-Fatawa Al-Kubro, Juz 4/101. Demikian pula Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama pro Ba'alawi, mengutip pendapat Al-Suyuti dalam kitab Khosois. Katanya, Al-Suyuti berkata bahwa siapapun dari makhluk Allah tidak sekufu dalam pernikahan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah penulis teliti dalam kitab Khosois, ternyata Al-Suyuti tidak pernah menyatakan kalimat tersebut. Baca kitab Al-Khosois karya Al-Suyuti. Dalam kitab Al-Ghuror pula, dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu,
Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin maksudnya Tarim, hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan keluarga Ba'alawi, siapa yang membencinya maka ia membenciku. Siapa yang membuatnya senang maka ia membuatku senang. Lihat Al-Ghuror halaman 108. Sekilas, kisah itu mirip dengan kisah tentang ulama Madura yang diriwayatkan bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkannya untuk taat kepada Habib Rizik. Setelah dikonfirmasi, ulama Madura ini membantah bahwa dirinya bermimpi seperti itu. Kisah-kisah hurafat semacam itu sangat banyak, dapat dibaca di literasi ulama Ba'alawi seperti kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, Al-Burqah Al-Musyikoh, Al-Masyra, Rawi, Tasbitul Fuad DCB. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.